Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ya, masih semangat untuk belajar ya, meskipun kita masih tetap belajar online ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi tema 7, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Silahkan sambil disimak buku paketnya ya, Nak. Materi yang akan kalian pelajari hari ini adalah 1. Menjaga pola makan pada masa pubertas. Yang kedua, menyampaikan teks pidato. Yang ketiga, kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial dan budaya. Yang keempat, penerapan nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama. Yang kelima, makna sila kelima Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, menyimak teks pidato ya. Anak-anakku, ketika kalian melewati masa pubertas atau masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, maka kalian perlu menjaga kesehatan. Salah satunya dengan menjaga pola makan. Pada masa pubertas terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, sehingga pola makan harus dijaga dengan baik ya. Ini supaya kalian tidak mengalami obesitas atau berat badan yang berlebihan ya. Di antara cara menjaga pola makan, 1. Menyeimbangkan porsi makan dengan aktivitas fisik untuk menghindari obesitas. Jadi makan tapi kalian juga harus olahraga ya. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang beragam untuk mendapatkan gizi yang seimbang. Makanan beragam dapat berasal dari buah, sayur, dan lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang ketiga, biasakan sarapan pagi dan minum air putih yang cukup. Yang keempat, kurangi mengkonsumsi makanan cepat saji, minuman bersoda, dan makanan berkadar garam tinggi. Dan yang kelima, amatilah makanan yang cocok untuk diri kita, karena sebagian orang menjadi sensitif terhadap makanan tertentu ya ketika masa remaja. Misalnya menjadi berjerawat setelah makan makanan yang terlalu berminyak. Misalnya banyak makan kacang jadi berjerawat. Berarti kalau kita merasa seperti itu tidak cocok, maka dihindari makanan-makanan tertentu yang menyebabkan kita itu sensitif ya. Kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN atau peran ASCC. Dibuka buku paketnya halaman 88, yaitu peran ASCC ini 1. Mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Yang kedua, membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi. Yang ketiga, meningkatkan perlindungan lingkungan. Yang keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Beberapa kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. 1. Pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Yang kedua, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. Yang ketiga, kerjasama promosi pariwisata. Yang keempat, kerjasama budaya serumpun Malaysia. Yang kelima, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Dan yang terakhir, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Penerapan nilai musyawarah dalam pengambil keputusan bersama. Ya, di sini ada tujuan musyawarah, diantaranya 1. Untuk mencapai mufakat, 2. Mengatasi masalah yang muncul, dan yang ketiga menciptakan hubungan yang erat dan damai antar anggota musyawarah. Adapun manfaat musyawarah, 1. Tercapainya kesepakatan bersama. 2. Menghasilkan keputusan yang adil.
Dan yang ketiga, penyatuan pendapat yang berbeda ya, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Berikutnya, beberapa makna sila kelima Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Di antaranya, 1. Menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga, gemar menolong orang lain dan bekerja keras. Yang keempat, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. Dan yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Berikutnya, berkenaan dengan pidato, anak-anakku, ketika kalian menyampaikan pidato, hendaklah kalian memperhatikan isi teks pidato ya. Adapun teks pidato harus memuat 1. Salam pembuka, diantaranya berisi kalimat sapaan. Yang kedua, pendahuluan, memaparkan masalah yang akan dibahas dalam pidato tersebut. Yang ketiga, inti, pembahasan topik secara lengkap. Dan yang keempat, keterangan lengkap tentang topik secara rinci. Yang kelima, penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang keenam, salam penutup, berisi kalimat salam penutup dan terima kasih. Anak-anakku, sekian materi hari ini. Selamat belajar, semoga kalian sukses. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Jangan lupa di masa pandemi ini tetap ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan selalu menjaga jarak ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.